지금이라도 돌아갈래? Akhirnya guys, kita telah memasuki episode 13. Terlihat di awal cerita, ada dua orang pria dan ternyata mereka adalah seorang jurnalis yang akan mencari tahu kebenaran di pulau ini. Kemudian kita diperlihatkan pada kepala manajer yang saat itu baru saja keluar wamil. Dia diberitahu sama bos mafia yang ada di Kamboja bahwa ada salah satu cara agar bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Dan saat itu si kepala manajer langsung pergi ke pulau ini. Kemudian dia bertemu lagi dengan Mbak si penginapan, tapi di sini dia mengatakan bahwa dia tidak tahu akan hal itu walaupun sudah ditujukan beberapa gepok uang di dalam tasnya. Dan pada akhirnya si kepala manajer berakhir di kantor kepolisian sambil tangannya sudah diborgol. Di sini si Pak Polisi mengungkapkan bahwa nggak ada cara kerja yang instan yang bisa membuat kekayaan, tetapi kepala manajer dengan yakin mengatakan bahwa kenalannya mengatakan bahwa dia harus pergi ke pulau ini agar bisa menanam modal. Mbak penginapan langsung menelpon si mafia yang ada di penjara. Apakah benar dia merekomendasikan kepala manajer untuk pergi ke sini? Dan si mafia mengatakan iya, itu benar, aku yang merekomendasikannya. Dan gak lama dari situ, tiba-tiba si kepala manajer dihampiri oleh fotografer Go. Di sini si fotografer akhirnya langsung mengajak kepala manajer untuk makan siang, makan kubab gitu. Dan sebelum mereka keluar dari kantor kepolisian, tiba-tiba ada si bapak misterius X ini yang datang dengan mobilnya. Dan pada saat dibuka, begitu terkejutnya kita melihat dua jurnalis yang sudah dalam kondisi satu pingsan dan satu lagi anak buahnya masih sadarkan diri. Di sini tentu saja kepala manajer yang masih newbie ketakutan, tetapi pada saat itu Pak Go mengungkapkan, apa menurutmu jika orang jujur sepadan dengan nyawanya? Lalu kepala manajer mengungkapkan tidak, dan pada akhirnya si Pak X pun segera pergi. Dan di sini kita sudah mengetahui guys, ternyata Pak X ini hanyalah suruhan dari si fotografer Go. Dialah dalang dari semua ini dan sudah pasti satu pulau sudah dikuasai, bahkan pihak kepolisian pun. 그러면 우리가 한번 따라붙어 볼게요. Di sinilah kita sekarang kembali ke masa kini. Terlihat di sini Pak Go bertemu dengan salah satu biksu yang ternyata dia adalah biksu di pulau tersebut dan tentu saja mereka masih satu komplotan. Pada saat itu Pak Go bilang bahwa dia akan ke daratan untuk melakukan phishing dan gak lama dari situ si biksu bertemu dengan Pak X lalu mereka pun salam-salaman. Setelah itu, biksu disambut sama si kepala kepolisian. Ya, benar saja mereka masih satu komplotan juga. Si kepala polisian melaporkan bahwa beberapa waktu lalu ada sopir taksi yang datang dengan satu bapak tua. Dan di sini Pak Biksu merasa sudah curiga bahwa mereka adalah orang asing yang kemungkinan sudah mencurigai perbuatannya. Dan singkat cerita, di sini Pak kepala kepolisian langsung menghampiri Pak Jang yang pada saat itu tengah mancing. Tetapi Pak polisi bilang bahwa di spot ini gak ada ikan sama sekali. Oleh karena itulah Pak polisi akan mengantarnya ke tempat yang lebih banyak ikannya. Walaupun Pak Jang sudah menolak, tetapi takut dicurigai, akhirnya Pak Jang pun mau ikut. Di daratan, Gaun sudah bersiap dengan motornya dan akan mengikuti Pak X. Begitu juga dengan Pak Pak dan Pak Choi akan mengikuti Pak Go. Dan disinilah Pak Go sekarang, dia pergi ke rehab orang kecanduan alkohol. Entah apa yang akan dia lakukan, tetapi dengan jelas Pak Go duduk di situ dan mendengarkan salah satu curhatan dari mereka. Sekarang giliran Pak Go lah yang ditanya sama si pembimbing. Pak Go mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penulis dan saat ini dia lagi buntu banget gitu. Dia ada ide tapi nggak tahu mulai nulisnya dari mana. Dan di sini mereka pun memahami dan langsung menyambut Pak Go yang pada saat itu menyamar sebagai seorang penulis. Dan disinilah Pak Choi sekarang dia memerhatikan tingkah laku Pak Go dari kejauhan. Lalu sekarang giliran Goun yang melihat Pak X masuk ke salah satu toko ikan dan itu hanyalah penyamaran. Mereka di sini ternyata bekerja sebagai kurir yang akan mengantarkan paket-paket seperti Goun bekerja sebelumnya. Bahkan mereka nggak hanya menguasai Korea juga guys, ada beberapa dari mereka menguasai negara-negara bagian dan pada saat itu Pak X meminta agar sebagian orang pergi ke bandara dan mengantar paket tersebut. Di sini untung Goun nggak ketahuan, kalau ketahuan bisa aja langsung eong gitu kan.
Dan ya guys, semua kertas yang ada di bawah lampion bukanlah sebuah permohonan, melainkan buku besar dari mereka. Mulai ada situs judi online yang ilegal, kemudian suara phishing atau telepon scam gitu. Pokoknya semuanya ada di dalam kuil tersebut. Bahkan di sini Dogi juga sangat terkejut saat melihat ada patung-patung yang dituliskan dengan narapidana yang akan bebas. Itu artinya mereka juga bekerja sama dengan pihak kepolisian yang ada di luar sana. 340 Kembali lagi ke kuil, biksu menyadari ada Doki di sana karena dia melihat taksinya di luar dan dia berlari untuk mengecek di manakah Doki sekarang. Dan pada saat itu, benar sekali Doki tengah beribadah di dalam kuil tersebut. Singkat cerita, kita kembali lagi kepada Pak Go setelah dia menelpon orang derek bahwa mobilnya terparkir liar, entah apa maksudnya gitu kan guys, kayak sengaja. Disinilah Pak Go sekarang, dia pergi ke rehabilitasi orang-orang kecanduan narkoboy dan tentu saja di sini Pak Park masih mengikuti. Pada saat itu lagi-lagi dia hanya sebagai penonton aja, tapi ada satu kejanggalan. Tiba-tiba Pak Go ini mengambil semua data yang ada di tempat tersebut. Kemudian di luar, Pak Park mencari Pak Go dan benar saja akhirnya mereka bertemu satu sama lain. Pak Go sudah mencurigai Pak Park dan dia melihat nggak ada tanda-tanda orang kecanduan di tubuh Pak Park. Walaupun pada saat itu Pak Park pula-pula matanya agak embelek-belek biar terlihat seperti orang kecanduan, tetapi tetap saja Pak Go sudah mencurigainya. Lalu kembali lagi kepada Kim Doki. Pada akhirnya dia bertemu dengan si biksu. Biksu bertanya, kenapa kamu memasuki kuil ini tanpa ada tuannya di dalamnya. Tetapi Doki dengan gamblang mengatakan bahwa dia ingin menanam bibit di tempat ini. Di sisi lain, Pak Go sudah berhasil membayar denda tilang dan dia akan segera pergi. Tetapi keanehan mulai terjadi saat itu Pak Go langsung memfoto satu persatu plat yang ada di tempat itu. Dan benar sekali, dikirim ke Mbak penjaga penginapan. Saat itu, Pak Go juga mengirim beberapa daftar rehabilitasi orang kecanduan narkoboy, bahkan kecanduan minuman. Begitu juga dengan Pak Choi yang sudah berhasil membayar denda. Kembali lagi kepada Go-eun yang saat ini sudah ketahuan oleh Pak X. Dan apakah Go-eun akan baik-baik saja? 전화가 안 돼서 Benar saja guys, semua orang tertangkap kecuali Dogi yang saat ini tengah diinterogasi di kuil dan tangannya juga diborgol. Dogi terus menjelaskan bahwa dia akan menanam bibit karena dia telah mengetahui informasi tersebut dari si kepala manajer. Tetapi anehnya kepala manajer tiba-tiba menghilang. Dan pada akhirnya Dogi dilepaskan saat dia mau menghubungi Go-eun DKK nggak bisa sama sekali. Dan muncullah di sini Pak Go. Pak Go langsung mengajak Dogi untuk makan malam. Di sini mereka sudah ada di restoran Gubab dan Pak Go mengungkapkan bahwa Dogi nggak akan bisa menelpon rekan-rekannya untuk sekali ini atau untuk selama-lamanya. Setelah itu Dogi hanya ya santai aja, dia nggak terlalu menunjukkan ekspresi ketakutan dan pada akhirnya Dogi pun berkata jujur siapakah dirinya. Dogi mengungkapkan dulunya dia pernah bekerja sebagai seorang guru, tetapi anak murid zaman sekarang tahulah melawan-melawan banget dan pada akhirnya Dogi segera keluar. Dogi juga bercerita bagaimana dia menjadi seorang pegawai di salah satu perusahaan IT dan si bosnya tiba-tiba meledak dan menghilang. Intinya di sini guys, Doki langsung mengungkapkan apa pekerjaannya sebelumnya dan tentu saja itu adalah kasus dari season 1 baik season 2. Dan pada saat ini Doki juga sudah mengetahui bahwa percakapannya sekarang didengar oleh si Mbak penjaga penginapan yang usut punya usut dia adalah seorang hacker juga kayak Go-eun gitu. Dan untuk memastikan apakah si Doki ini jujur ataupun tidak. 사장이 갑자기 폭발. 그놈의 자식들이 대마를. 뭐라고 했지? 아, 리면사? 외국에서 대포폰 떼다 솔직해야 되는 거니까. 신내림까지 했나? 그래서 지금은 발다가 안 돼서 회사에 들어갔는데 회사 사장이 닭을
Setelah mendengar semua lika-liku kehidupan Doki, pada akhirnya si mbak penginapan mengkonfirmasi bahwa semua yang diceritakan oleh Dogi benar adanya walaupun kelihatan mustahil gitu. Dan pada akhirnya mereka pun makan malam bersama dengan minum-minum. Singkat cerita, pada akhirnya Go-eun DKK berhasil diselamatkan dan di sini mereka merasa bahwa orang yang mereka hadapi sekarang ini enggak main-main guys, karena ya dari vibes di pulau ini tuh benar-benar mengerikan dan kayaknya ini kasus paling ngeri sih menurut Mimin. Dan pada saat mereka bercerita-cerita tentang pulau ini, mereka baru mengetahui kenapa Pak Go memilih pulau ini. Dan benar saja, jika ada orang atau tamu yang gak diundang, mereka dengan mudah bisa langsung menyingkirkan mayatnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara dirakit dan mayatnya akan pergi ke utara. Dan tiba-tiba muncullah seorang jurnalis di awal film yang berhasil selamat. Saat itu si jurnalis mengatakan bahwa di sini dia sudah survive sekitar 6 bulan. Benar adanya jika ada tamu yang tidak diundang, maka mayatnya akan dikirim ke utara yang nanti akan berakhir di Korea Utara. Di mana para jaksa bahkan pihak kepolisian dari Korea Selatan gak bakal bisa masuk ke sana. Kenapa guys? Tentu saja karena masih ada perang politik. Nah, kalian pasti juga heran kenapa jurnalis ini masih bisa selamat sedangkan seniornya sudah meninggal. Pada saat itu jurnalis mengungkapkan bahwa seniornya sempat memberikan satu barang kepadanya dan gak tahu isinya apa. Kemudian di sini si jurnalis juga sudah mengatakan bahwa mereka terus mencoba agar bisa pihak polisian atau jaksa mengusut pulau ini tapi tetap gak tersentuh sama sekali. Dan saat itu Doki menyadari waktu pas dia pertama kali masuk ke kantor kuil, dia kan ada menemukan salah satu pulpen gitu guys, dan ternyata itu adalah pulpen alumni dari Kejaksaan Korea Selatan. Itu artinya Pak Go bekerja sama dengan petinggi yang ada di negara itu. Itulah kenapa sangat sulit dijangkau. Dan setelah mengetahui hal itu, tentu saja semua kepingan teka-teki sudah terjawab dan jurnalis sudah mengetahui kenapa kantornya selalu dilabrak oleh jaksa saat mereka ingin mencari tahu tentang pulau ini. 초룡이 네가 그래. 뭐라도 하고 싶어요. Kemudian di dalam kuil terlihat Pak Go DKK tengah rapat untuk merundingkan apakah mereka harus menerima investasi dari Doki. Awalnya di sini Pak Biksu menolak karena dia merasa senyuman Doki itu bisa mengubur mereka hidup-hidup. Tetapi Pak Go mengatakan sebaliknya bahwa saat ini mereka sangat membutuhkan uang, di mana para pejabat atas juga pasti diberi komisi yang sangat mahal. Oleh karena itulah mereka harus mau menerima investasi dari Dogi. Dan pada akhirnya Pak Go meminta agar Biksu berbicara tentang Dogi dan meminta agar modal tersebut segera ditanamkan. Disinilah mereka sekarang pagi harinya mereka minum teh bersama. Pak Biksu nggak ada basa-basi langsung mengatakan jika mau memulai bisnis ini maka modal harus ada. Doki yang pada saat itu merasa tiba-tiba banget langsung dimintakin modal sedangkan dia belum melihat wujud dari bisnis ini. Pak Biksu terus menjelaskan di dalam dunia bisnis ini modal dulu baru nanti ditunjukkan bagaimana bisnis ini berjalan. Of course, pada saat itu Doki langsung berkata, apakah kamu memandangku sebelah mata? Pak, jangan anggap aku adalah orang gampangan, gampang dibodohi. Saat itu Doki juga mengatakan, jika ingin membeli rumah, maka kita harus lihat dulu rumahnya. Nggak mungkin dong uang langsung kita tampakkan. Dan di sini Pak Biksu udah agak frustasi menghadapi Doki. Dan pada akhirnya Doki pun mengatakan, jika Pak Go tidak mau menerima uangnya, ya udah aku bisa pergi kok dari pulau ini dan mencari investor lainnya. 아니면은 야, 하지 마. 사람 아주 잘못 봤어. 왔나? 아직. 왜 Doki saat itu berpura-pura menelpon Go-eun dan mengatakan, sayang apakah kamu sudah membawa uangnya? Go-eun yang agak bingung, ternyata pada saat itu mereka tengah disadap. Go-eun mengatakan uangnya masih belum ada dan di sini tentu saja didengar sama Pak Go. Pak Go juga awalnya merasa agak kesel gitu karena Doki udah datang ke pulau ini masa nggak bawa uang sama sekali. Setelah itu, melihat Doki yang telah selesai menelpon Go-eun, Pak Go meminta agar Doki mau mengantarnya ke pelabuhan karena dia akan bertemu kliennya yang baru. Awalnya Doki sempat menolak, tetapi karena Pak Go terus memaksa, akhirnya Doki pun mau. Singkat waktu kita kembali lagi kepada Go-eun DKK. Di sini mereka sudah berhasil memasuki mobil walaupun sempat menghindari beberapa CCTV. Sesampainya di dalam mobil, Go-eun dibuat emosi lagi terhadap Papa karena dia lupa membawa laptop utamanya. Di sisi lain, Go-eun makin pusing melihat perilaku Pak Choi yang akan menekan link.
pemberitahuan dari pihak dealer bahwa mereka melakukan kesalahan dan uang akan di-refund. Dan saat itu Go-eun langsung mengecek benar saja itu adalah scam. Pak Park juga mengatakan dia tadi sempat menerima pesan yang sama karena baru saja mendaftarkan diri di rehabilitasi kan guys. Dan itulah kenapa Pak Go pergi ke semua tempat, tentu saja mengambil data dan akan menipu mereka semua. 들었어요. 개인정보랑 안무 싹 다 털렸어요. 나랑 몇 년째 재계약하는 분도 계시고 Sesampainya di dermaga, pada saat ini mereka tengah menunggu kapal yang akan berlabuh. Tetapi saat ini Doki merasa bahwa keamanan di tempat ini nggak terlalu aman karena terlalu terbuka dan bisa aja orang asing masuk. Tetapi Pak Go mengungkapkan semua kliennya yang sudah putus kontrak nggak pernah melaporkan sekalipun mereka ke pihak kepolisian. Bahkan mereka mengundang teman-teman lainnya agar menanam bibit di sini. Kenapa? Karena pasti sangat menguntungkan. Dan jika mereka melaporkan ke pihak kepolisian, ya pasti mereka juga yang rugi kan guys. Setelah menjawab pertanyaan dari Dogi, sekarang Pak Go lah yang akan bertanya. Pada saat itu Pak Go mengungkapkan dia telah melihat semua rekam jejak dari Dogi di setiap perusahaan. Tetapi ada satu keanehan, di mana setiap Dogi bekerja dengan seseorang, pasti perusahaan atau tempat kerja itu akan hancur dan hanya Dogi lah yang berhasil selamat. Mendengar hal itu tentu saja Dogi langsung tantrum. Dia mengatakan, apakah jika aku selamat sendirian itu adalah kesalahan yang besar? Apakah salah jika aku menyelamatkan diriku dari tempat mara bahaya? Dan benar saja pada saat itu jika jawaban dari Dogi salah, bisa saja dia langsung dibunuh karena sudah ada Pak X di belakang dengan sebilah pisau. 아 이게 해롱했다고 왔더니 이 한번 믿어보기로 했습니다. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Pak Go mencoba mempercayai Dogi. Tidak lama dari situ kapal sudah berlabuh dan di sini tentu saja yang datang adalah ya guys si mafia yang ada di Kamboja yang bernama Pak Kim. Pak Kim saat itu ditanyai, apakah kamu mengenal ini adalah teman dari si kepala manajer? Tetapi Pak Kim mengungkapkan bahwa si kepala manajer nggak terlalu banyak teman dan dia juga nggak pernah menceritakan tentang Dogi dengan dirinya. Tetapi Doki dengan mulut manisnya langsung memutar balik keadaan bahwa Pak Kepala Manajer tidak pernah cerita karena kamu adalah orang yang sangat brengsek dan Pak Kim pada saat itu hanya bisa terdiam. Setelah itu mereka semua pergi lagi ke penginapan, tetapi sesampai di penginapan yang terjadi adalah 버텼다니까. 원하시는 업종은요? 사이트로. Lee, si mafia Kamboja pun sudah berada di dalam kuil. Saat itu dia menginginkan situs web judi ilegal kepada mbak penginapan. Tapi tentu saja itu nggak murah karena Lee saat itu hanya membawa uang sekitar 1 juta won. Di sini si mbak Kamboja mengungkapkan jika mereka ingin membangun situs web judi online, sama aja mereka membangun satu stasiun televisi. Dan setiap per bulannya mereka harus membayar 150 juta won. Mendengar hal itu tentu saja Lee merasa seperti ditipu. Tetapi dia nggak berani melawan kan karena si Pak Go ini tuh orangnya agak psikopat gitu. Dan pada akhirnya Lee pun manut-manut aja saat ditawari bahwa saat ini mereka harus menjalankan bisnis phishing. Pak Go juga memberi satu flash disk sebagai hadiah untuk Lee agar bisa memulai bisnis phishing ini. Kemudian giliran kedua teman dari Lee, saat itu mereka langsung duduk ke depan, tetapi dengan sangat brengkesnya mereka nggak bawa uang sama sekali guys, hanya membawa beberapa pakaian baju di dalam tas. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Go merasa tidak senang. Di sisi lain Pak Lee udah ketar-ketir karena dia tahu kan gimana watak dari si Pak Go ini. Dan pada akhirnya si teman juga sempat mengancam bahwa mereka akan melaporkan jika si mbak penginapan tidak mau mempresentasikan apa nih kira-kira bisnis yang cocok untuk mereka berdua. Pada akhirnya Pak Go meminta agar si kedua teman pergi dulu sebentar keluar untuk ngerokok dan menjernihkan pikiran, nanti baru kita rundingin lagi. Dan yang terjadi 고작가 미안해. 내가 나가서. 숨이세요.
Sungguh mengerikan saat itu kedua teman langsung digorok di depan Doki dan juga Pak Li. Singkat cerita kita beralih ke 7 tahun yang lalu. Terlihat di sini Pak Biksu masih sebagai pendeta dan tentu saja kalian tahu itu adalah pendeta abal-abal. Pak Biksu terus membohongi jemaatnya dan mengatakan bahwa mereka akan membangun bisnis di Amerika sono. Dan meminta agar para jemaat mau berinvestasi karena ini adalah bisnis yang begitu mulia. Singkat cerita beberapa jemaat tentu saja tergiur dan mereka langsung menandatangani kontrak. Setelah semua selesai, tiba-tiba sirine dari kejaksaan bunyi dan di sini Pak Biksu ingin kabur dengan rekannya, tetapi tidak bisa. Dan usut punya usut, jaksa yang pada saat itu menangani kasus Pak Biksu adalah Pak Go. Ya guys, di sini sudah terjawab siapa sih jaksa di balik semua ini dan itu adalah Pak Go sendiri. Pak Go langsung menangkap Pak Biksu dengan mengatakan dia akan memberi dua pilihan. Satu, Pak Biksu ini masuk ke dalam penjara dan kurang lebih dia akan dipenjara sekitar 7 tahunan gitulah. Kedua, si Pak Biksu ini mau bekerja sama dengan dia dan mendirikan satu perusahaan yang begitu besar dan tentu saja si Pak Biksu nggak payah di penjara. Mendengar tawaran yang begitu menggiurkan, akhirnya Pak Biksu pun mau tawaran yang kedua dan di sini mereka pun sudah deal. Sebelum pergi, Pak Biksu merekomendasikan rekan kerjanya juga dan usut punya usut si rekan kerja adalah si kepala kepolisian dan dia juga polisi korup. 요정 타짜 내게 재주는 인정합니다. Dan disinilah Pak Go sekarang bertemu dengan Mbak Penginapan. Saat itu dia diketahui adalah seorang hacker yang begitu jenius, ditambah dia juga pejudi yang begitu handal dan banyak telah menipu orang. Di sini Mbak hacker akan dijatuhi hukuman 15 tahun dan seperti biasa Pak Go pasti akan memberi dua opsi dan pada akhirnya Mbak hacker atau Mbak Penginapan pun mau bergabung dengan tim dari Pak Go dan akan membangun perusahaan yang ilegal tentunya. 야, 이긴다. 어? 사진 한 방 박으시죠. 외국인들로 채우자고. 불법 체류자들. Dan begitulah cerita singkat bagaimana tim dari Pak Go ini bisa terbentuk. Ditambah lagi saat ini Doki DKK sudah mengetahui bahwa Pak Go adalah mantan kejaksaan. Ditambah Pak X ini juga adalah pembunuh bayaran. Di mana ya anggota mereka itu udah sangat komplit. Mulai dari kepolisian, pembunuh bayaran, kemudian dari biksu yang menyamar. Dan juga Pak Go si mantan kejaksaan. Dan tentu saja mereka sudah mengetahui batas dari hukum agar mereka tidak melewati hukum tersebut dan tetap aman sejauh ini. Lalu ditambah saat ini masalahnya adalah mereka nggak tahu server utama di mana dan tiba-tiba muncullah reporter Bong yang ada dari semak-semak. Pada saat itu reporter Bong mengungkapkan bahwa dia tahu di mana si server utama. Dia langsung menunjukkan beberapa rekaman yang sempat Pak Bong ambil beberapa waktu lalu dan benar saja itu adalah rekaman saat beberapa pekerja memindahkan komputer dan juga server lainnya ke kuil. Di sini akhirnya Goun mengungkapkan jika ingin menembus server dari Pak Go maka dia harus membutuhkan laptop utamanya yang saat ini masih berada di luar gitu kan, nggak dibawa sama Pak Park waktu pas mereka masuki pulau ini. Dan pada akhirnya Pak Park pun diutus besok untuk langsung mengambil laptop agar Goun juga bisa segera ngehack semua server yang ada agar semua pekerjaan kotor ini bisa terhentikan. Untuk berjaga-jaga agar tidak terbunuh oleh Pak Go DKK, di sini Doki langsung mensyaratkan bahwa mereka ini tuh pura-pura harmonis aja di depan, tapi di belakang saling menusuk, di mana nanti mereka akan meminta membunuh satu sama lain dan bisa menyamarkan apa sih tujuan mereka datang ke sini. 로 창업하실지 이제 슬슬 마음부터 정하시죠. Setelah selesai mempresentasikan, saat itu Pak Go langsung bertanya, kira-kira kalian mau bisnis apa? Di sini Doki meminta agar dia mau bisnis phishing, tetapi berbeda dengan Pak Jang. Pak Jang mengungkapkan, lah kalau bisnis phishing nanggung banget, lebih baik kita buat situs web judi ilegal, dan itu harganya juga nggak mahal-mahal amat. Pada saat itu Doki dan Pak Jang langsung bersiteru, di mana Doki dan juga Goun satu kubu, Pak Jang dan juga Pak Choi satu kubu. Mereka terus berdebat satu sama lain sampai Pak Go ini tuh bener-bener pusing banget ngelihat mereka udah kayak nggak keluarga gitu kan. Dan pada akhirnya Pak Biksu pun datang langsung memarahi mereka berempat karena membuat keributan di dalam kuil dan akhirnya mereka pun meminta maaf. Pak Biksu mengungkapkan bahwa dia udah ngegrill beberapa daging, cuman karena kelihatannya kayaknya masih belum ada jalan keluar, ya udah deh cancel dulu gitu kan. Tetapi di sini Goun DKK langsung mengatakan, oh bapak lagi masak daging ya, kebetulan kami suka. Ya udah deh, baik itu situs web ilegal maupun teleponan phishing sama aja
yang penting kita makan dulu. 펴놓은 거 우리 먹고 합시다. 핑이든 사이트든 어차피 오이가 너무 맛있네. Doki langsung menghampiri Pak Go dengan mengatakan apakah Pak Go bisa menyingkirkan Pak Jang karena saat ini sifatnya seperti bos sedangkan perusahaannya sudah bangkrut. Dan gampanglah uang pelicin pasti ada kok di akhir nanti. Di sisi lain Pak Jang juga menghampiri Pak Biksu. Dia mengatakan apakah Pak Biksu bisa menyingkirkan Doki. Karena Doki cuma supir taksi, tapi gayanya seperti bos yang mengatur-ngatur, sedangkan Pak Jang lah CEO-nya, ditambah dia juga yang punya uang. Kemudian di sini mereka cuma bisa iya-iya aja. Dan kembali lagi kepada Gowon yang saat itu langsung menghampiri Pak Go di dapur. Gowon langsung mendekati Pak Go dengan mengatakan bahwa Pak Go harus menyingkirkan semua orang kecuali dirinya. Toh nanti Pak Go juga pasti lebih suka berurusan dengan 1 orang daripada 5 orang. 아무도 못 찾게 해요. 것 같아요. 아니 그럼 서로 죽여달라 그러는 거야. 아무래도 내 말 들어주지 않을까? 그래도 내가 사장. Di tengah kebingungan, pada akhirnya di sini Pak Go mengungkapkan kepada Pak Biksu, udah berapa lama sih Pak kita tinggal di pulau ini? Pak Biksu menjawab, ya sekitar 7 tahunan lah. Dan pada akhirnya Pak Go meminta agar mereka segera berkemas-kemas karena menurut Pak Go pulau ini sudah tidak aman lagi. Di sisi lain Pak Jang di kakak juga sudah mulai merasa curiga dengan pergerakan Pak Go. Di lain tempat, Pak Pak hampir mendekati pulau. Kemudian di sini, Doki juga menyaksikan bagaimana Pak X membunuh Lee dan juga membungkusnya. Di tengah-tengah itu, Doki ditelepon oleh Pak Go dengan meminta agar mereka segera berkumpul di kuil. Toh Pak Pak juga sudah hampir mendekati pulau agar bisnis mereka bisa dengan cepat diselesaikan. 시간은 얼마나 필요할 것 같아요? Dan ya guys, Doki DKK menyadari Pak Go akan pergi dari pulau ini. Saat itu Doki juga tahu jika mereka langsung menyerahkan uangnya, tentu saja mereka juga akan dihabisi seperti Pak Lee. Di sini Doki langsung menelpon Pak Go dengan mengungkapkan dia ingin berbicara 4 mata sebelum rapat tiba karena ada hal yang harus dibahas. Kemudian di sisi lain ya Pak Jang juga mengajak Pak Biksu agar berbicara 4 mata. Untuk apa guys? Tentu saja agar Gowon bisa pergi ke kuil dan menghack semua server yang ada. Dan tentu saja di sini Pak Pak dan juga Pak Choi segera mengajak mbak-mbak penginapan untuk bermain judai. Pak Go langsung to the point apa yang ingin Doki bicarakan sampai harus membawanya dan berkeliling pulau. Di sini Doki mengungkapkan bahwa dia tadi sudah berbicara dengan Pak Jang dan dia membatalkan agar Pak Go membunuh Pak Jang karena di sini dia ingin hidup. Tetapi di sini Pak Go harus membunuh Gowon karena dia takut Gowon selingkuh dengan parasnya yang cantik itu. Mendengar hanya itu saja perkataan dari Doki, tentu saja Pak Go merasa kesal karena waktunya sudah terbuang-buang. Dan di sisi lain bisa kita lihat Gowon tengah mencari di manakah server utama. Gowon terus mengobrak-abrik sampai pada akhirnya dia menemukan satu lorong. 가보. Di sisi lain, Pak Choi dan juga Pak Pak segera menahan mbak penginapan saat dia ingin pergi bekerja. Saat itu, mereka terus mengulur waktu, bahkan Pak Pak juga menunjukkan uang penuh di dalam tas dan meminta agar 1 ronde lagi. Dan akhirnya, mbak penginapan pun mau karena dia pede akan menang. Di sisi lain, bisa kita lihat Gowon terus meretas bagaimana server dari si Pak Go, karena servernya ini benar-benar banyak sekali pelindungnya guys. Dan di sini Gowon terus mencoba sampai pada akhirnya dia pun berhasil. 보고 싶었는데 우리 통해버렸네. 야, 나야. 어디야? 해줄 때까지 우리가 지금 아, Pak Go begitu frustasi, ditambah Doki langsung mengusirnya keluar karena Gowon sudah selesai menghack semua data yang ada. Di sisi lain giliran Pak Jang terus membahas tentang Gukbab, mulai dari Gukbab yang ada di Busan, Daegu, dan macam-macam lah, sampai Pak Biksu ini tuh udah muak banget tentang pergubaban. Dan pada akhirnya Pak Jang pun menemukan notifikasi dari Gowon bahwa sudah selesai. Dan pada akhirnya di sini Pak Jang langsung memberikan 1 hadiah. Tebak hadiahnya apa guys? Ya,
ya. Hadiahnya cuma 1 kotak rumput laut. Dan ini benar-benar membuat Pak Biksu frustasi. Mana pantatnya sampai sakit gitu kan. Udah berjam-jam mendengar cerita pergubapan dari Pak Jang. Kemudian di sisi lain bisa kita lihat Pak Choi dan juga Pak Park sudah dikabari bahwa semuanya sudah beres. Dan akhirnya mereka pun bisa mengembalikan keadaan. Di mana saat ini mereka bisa mengambil uang mereka kembali. Dan tentu Mbak penginapan pun kalah telak. 일은 다 끝났어요? Sadar semuanya hanyalah jebakan, pada akhirnya Pak Go DKK segera pergi ke kuil dan di sisi lain Goun juga sudah ketahuan oleh Pak X. Saat itu Mbak penginapan langsung pergi ke dapur dan betapa terkejutnya dia melihat laptop utamanya sudah dalam kondisi basah kuyup. 어이. 뭐 그렇게 괜찮아? 가요. Sesampainya di kuil, Pak Go begitu terkejut melihat Pak X sudah dalam kondisi pingsan dan dia melihat servernya juga sudah sangat down. Di sini Pak Go benar-benar sudah sangat frustasi. Pada akhirnya dia mengambil beberapa semua data yang ada dan di sini Pak Go ingin melarikan diri. Tetapi di sini bisa kita lihat Pak Go masih menelpon Doki. Dia mengatakan, "Kenapa kamu bertindak sejauh ini sedangkan yang ditipu itu bukan keluargamu ataupun adik ataupun siapalah gitu kan?" Tetapi Doki mengungkapkan bahwa dia hanya peduli melihat Pak Go menipu orang yang tidak bersalah, mulai dari anak kecil yang hanya ingin memberikan hadiah sarung tangan kepada ayahnya dan juga seorang ibu hamil yang ingin mengirit biaya persalinan. Mendengar hal itu, Pak Go hanya bisa tertawa, toh dia juga menyadari Doki adalah orang yang sangat gila dan di sini Pak Go mengungkapkan Doki tidak bisa keluar hidup-hidup dari pulau ini karena semua orang yang ada di sini akan memburunya dan yang terjadi 네가 피해봤자 삼도 아니지. Sungguh menegangkan guys, bisa kita lihat semua orang mendorong Doki ke arah laut ditambah ada 3 mobil. Saat itu Doki terus bersusah payah untuk ngegas agar bisa kembali lagi. Tetapi sepertinya percuma karena Doki tidak bisa mengembalikan keadaan. Pada saat ini Doki juga sudah mengeluarkan semua fitur-fitur yang ada di taksi mewah. Sampai akhirnya Doki mengingat sesuatu di mana pada saat itu Pak Park membuat salah satu fitur, yaitu fitur bisa menyelamatkan Doki di keadaan seperti ini. Dan akhirnya Doki pun segera menekan tombol yang ada di situ dan yang terjadi 김도희 기자님. 김도희 기자님. wow, sungguh ide yang sangat cemerlang. Untung berkat jasa Pak Park, Doki baik-baik saja. Saat itu Pak Park mengungkapkan bahwa tombol yang Doki tekan tadi adalah pelepasan daya tinggi, di mana dia akan menyerap semua listrik yang ada di sekitar dan menyebabkan satu ledakan. Dan untungnya pada saat ini mereka pun berhasil mengelabui atau ya mengalahkanlah dari pihak Pak Go. Di sisi lain Pak Go pergi dan dia berhasil selamat. Saat ini Pak Go mengatakan jika hanya ada aku saja maka dia bisa mengembangkan bisnis ini di tempat lain. Dan saat itu Doki nggak habis pikir karena Pak Go masih belum tobat dan yang terjadi 나만 있으면 돼. 나만 있으면. 예, 안녕하세요, 봉 기자. Dan untungnya mereka semua berhasil. Di sini reporter Bong juga sudah mengungkap bagaimana kelamnya kasus yang ada di pulau tersebut dan banyak sekali pihak yang di atas sana menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi untungnya berkat tim taksi Rainbow semua masalah sudah tertuntaskan dan sekarang Goun meminta agar Doki mengakhiri semua perjalanan ini.
오이 발사문에 종료합니다. Dan kasus pun telah selesai. Gimana guys menurut kalian? Apakah 4 episode itu sangat worth it untuk ditonton? Menurut Mimin iya. Kenapa? Karena waktu pas masuk ya di pulau itu vibes-nya bener-bener beda banget. Hawa-hawanya sangat mencekam, mengerikan. Dan untungnya tim taksi berhasil mengalahkan dari tim Pak Go. Dan menurut Mimin ya guys, di season 3 ini pembalasan dari Doki DKK itu lebih dar-der-dor gitu, lebih berani lah intinya. Jadi guys, gimana menurut kalian? Apakah episode ini sangat-sangat mengerikan? Menurut Mimin ini episode yang paling seru sih, apalagi ditambah ada 4 episode sama kayak kasusnya Minho. Dan boleh banget nih tulis pendapat kalian di kolom komentar, Mimin juga mau dengar. Terima kasih banyak ya guys sudah nonton.